Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwa wal akhawat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita memuja dan memuji Allah, bersyukur kepadanya atas segala nikmat, karunia dan rahmat darinya. Tiada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita haturkan salawat beserta salam, semoga senantiasa terkirimkan kepada uswah dan qudwah kita, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta umatnya yang senantiasa meniti jalan sunnahnya hingga yaumul akhir nanti. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, di malam yang telah kita lewati sebelumnya, hari ke-29, dan malam ini wallahu alam bisa jadi malam 30 Sya'ban, atau bisa jadi ini malam sudah masuk 1 Ramadan. Kita menunggu sidang isbat dari pemerintah kita yang dilangsungkan pada malam ini. Maka sembari menunggu hal tersebut, kita akan menyampaikan satu kajian penting berkaitan dengan Ramadan. Kami berikan judul, begini harusnya saya di bulan Ramadan. Begini harusnya saya di bulan Ramadan. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita pahami bersama, Ramadan adalah bulan mulia. Ramadan adalah bulan yang memotivasi kita, mendorong kita untuk melaksanakan amal kebaikan dan meninggalkan semua dosa dan kemaksiatan. Kalau bukan Ramadan, maka kapan lagi? Kalau bukan di bulan Ramadan kita berbenah diri, kita memperbaiki diri, maka kapan lagi? Kalau bukan di bulan Ramadan kita bertaubat, maka kapan lagi? Kalau bukan di bulan Ramadan
kita mengumpulkan pundi-pundi pahala, maka kapan lagi? Di bulan inilah yang di awal malamnya akan ada penyeru yang mengatakan, ya bagiyal khair aqbil, wahai yang menginginkan kebaikan, kemarilah, amalkan kebaikan, sambut kebaikan itu. Wa ya baghiyasy syarr aqsir, wahai yang menginginkan kejelekan, tahanlah, berhentilah, tinggalkan kejahatan, tinggalkan kejelekan. Karena Ramadan adalah bulan mulia, bulan terhormat, bulan yang selayaknya untuk kita agungkan dengan amal ibadah yang semuanya dalam rangka untuk meraih posisi termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, menjadi hamba yang muttaqin, menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, hendaknya Ramadan kita sambut dengan penuh kegembiraan. Bagaimana tidak bergembira ketika kita mendengar di bulan ini pintu-pintu surga dibuka lebar oleh Allah? Bagaimana tidak bergembira ketika kita mendengar bahwa pintu-pintu neraka ditutup rapat sama Allah? Dan bagaimana tidak bergembira ketika Nabi mengabarkan bahwa di bulan ini, di bulan Ramadan, Allah akan belenggu syaitan-syaitan sehingga tidak akan leluasa untuk menggoda manusia. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, para ulama menyebutkan bahwa selain syarat amal ibadah itu ada dua, ikhlas dan sesuai tuntunan Nabi, maka ulama juga menyebutkan bahwa syarat sempurnanya amalan ada dua. Syarat sempurnanya amalan ada dua. Yang pertama, segera kita jalankan, dan yang kedua, semangat dalam menjalankannya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita memohon, berdoa semoga kita dimasukkan di bulan Ramadan, maka kita pun bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita semangat untuk memaksimalkan, mengoptimalkan amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan ini untuk meraih kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu jamaah sekalian, seorang mukmin hendaknya punya program-program kebaikan selama di bulan Ramadan. Hendaknya punya target-target pencapaian dalam kebaikan selama di bulan Ramadan. Entah itu target bacaan Qur'annya, entah itu target sodakohnya, entah itu target solat-solat sunnahnya, dan lain-lainnya. Dia targetkan selama di bulan Ramadan, saya akan lakukan ini, dan itu. Selama bulan Ramadan, target saya yang akan saya sampai begini, dan begitu. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Inilah keseriusan orang mukmin ketika menyambut bulan ketaatan, bulan kemuliaan, bulan yang penuh dengan ibadah, bulan yang penuh dengan ampunan, rahmat, dan pembebasan dari api neraka. Iya, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, bulan inilah kita berlomba-lomba di dalamnya. Kita berlomba-lomba untuk meraih kebaikan itu. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, hendaknya penuh persiapan, penuh perencanaan. Bukan hanya persiapan, perencanaan apa yang mau dimakan nanti pas sahur, apa nanti yang mau disiapkan pada saat berbuka. Sebagian orang, Masya Allah, saya sudah punya target, saya sudah semua punya persiapan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Apa itu? Persiapan makanan dan minuman saat sahur dan berbuka. Iya. Kalau hanya sebatas itu, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, maka betapa rendahnya target kita. Mana target ibadah kita? Mana target amalan kita? Iya. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum,
dengan datangnya bulan Ramadan sebenarnya kita sudah menang satu langkah dari syaitan. Iya. Bagaimana tidak? Di bulan ini meskipun masih ada kejahatan, masih ada kemaksiatan, tetapi tidaklah sama seperti di luar Ramadan. Tidak sama. Ikhwani fiddin a'azani Allah. Maka bulan ini adalah bulan kita memanen pahala. Iya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh sebagian ulama, syahrul Rajab syahrun lizara' wa syahrul Sya'ban syahrul saqi lizara' wa syahrul Ramadan syahrul hasadiz zara'. Bulan Rajab adalah bulan seseorang untuk menanam, menyebar benih, menebar benih. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyirami benih-benih yang tadi ditanam. Kapan panennya? Ramadan adalah bulan memanen hasil tanaman-tanaman tadi. Maka para ulama menyebut bahwa Ramadan adalah bulan panen pahala. Maka daripada itu, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai nasihat bagi kami pribadi dan juga bagi jamaah sekalian untuk betul-betul bersungguh-sungguh di bulan Ramadan nanti untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terprogram, semuanya ada target-target pencapaian. Demikianlah orang-orang yang menginginkan kebaikan. Maka daripada itu, kami akan menyebutkan beberapa amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Mulai dari awal kita berada di bulan Ramadan sampai pada akhirnya. Dan amalan ini bisa kita jalankan, bisa kita jadikan sebagai pedoman agar jangan sampai hari-hari berlalu di bulan Ramadan dalam hal yang sia-sia. Ingat jamaah sekalian, hari yang berlalu di bulan Ramadan sangat berharga. Jam demi jam, menit demi menit, bahkan detik demi detik, Ramadan itu sangat dan sangat berharga. Dan ingat jamaah sekalian, kita belum tentu berjumpa dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Jangan-jangan inilah Ramadan terakhir bagi kita. Maka sungguh-sungguhlah di Ramadan ini. Bisa jadi, mungkin saja Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Maka daripada itu, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, hendaknya kita mempersiapkan amalan-amalan tersebut. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, dimaklumi di bulan Ramadan ada aktivitas baru yang kita jalankan. Ada ibadah puasa di siang hari dan ada salat malam, salat tarawih di malam hari. Dan para ulama menyebut di bulan Ramadan jihadani, ada dua jihad yang dijalankan oleh hamba. Jihad pada siang hari dengan menjalankan ibadah puasa, dan jihad di malam hari dengan menjalankan ibadah salat tarawih dan qiyamul lail. Itulah jihadnya seorang mukmin di bulan Ramadan. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Maka tentu ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan di sela-sela kita puasa. Tentu ada amalan yang bisa kita lakukan di sela-sela kita berbuka puasa pada saat di malam hari. Maka ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, jangan sampai kita luput dari keutamaan-keutamaan itu. Maka hal yang pertama, pada saat di bulan Ramadan, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Pada saat kita bangun tidur jamaah sekalian, untuk kita mempersiapkan diri makan sahur, maka jangan sampai kita lupa merutinkan wirid bangun dari tidur, yakni dengan berzikir kepada Allah, ya, dengan mengatakan sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu doanya. Kita mulai pagi hari kita di bulan Ramadan dengan zikir itu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan, membangunkan kami kembali, ba'dama amatana, setelah mematikan dan menidurkan kami di malam hari,
wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kami akan kembali. Nah, setelah dia berzikir bangun dari tidur, hendaknya segera berwudu. Jangan dia tunda-tunda lagi untuk berwudu. Sebagian orang pada saat dia bangun dari tidur, maka dia mengulur-ulur waktu sehingga akibatnya dia tertidur kembali. Padahal seharusnya setelah dia berzikir, maka segera dia bangun untuk berwudu. Lawan rasa malas, lawan rasa kantuk kita. Setelah dia berwudu, maka kerjakanlah sholat. Ikhwani fiddin a'azani Allah. Inilah yang bisa melepaskan ikatan-ikatan syaitan pada saat kita tertidur. Rasulullah pernah menyatakan, aqidah syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad. Kata baginda Nabi bahwa syaitan meletakkan ikatan di tengkuk kepala seorang dari kalian tatkala dia tidur sebanyak 3 ikatan, kata Nabi. Yadribu kulla uqdatin 'alaika lailun tawil farqut. Pada setiap ikatan setan itu meniup dengan mengatakan, malammu masih panjang, tidurlah, tidurlah. Maka kata Nabi, fa in istayqadha, kalau dia terbangun, fadzakarallah, lalu berzikir kepada Allah dengan zikir yang tadi, in hallat uqadah, maka terlepas 1 ikatan. Ingat, masih ada 2 ikatan. Terlepas 1 ikatan dengan zikir tadi. Fa in tawaddaa in hallat uqadah. Dan kalau dia berwudu, terlepas ikatan yang kedua. Wa in shalla in hallat uqdatun. Dan kalau dia salat, maka terlepas semua ikatan. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs, maka di pagi itu dia dalam keadaan semangat dan berada dalam jiwa yang baik. Wa illa, jika tidak, kata Nabi, asbaha khabithan nafsi kaslan, maka di pagi itu jiwanya dalam keadaan buruk dan sangat malas. Coba perhatikan jamaah sekalian, betapa pentingnya kita memulai hari kita dengan doa tadi. Betapa pentingnya kita memulai aktivitas Ramadan kita dengan aktivitas-aktivitas tadi. Berzikir, berwudu, dan melaksanakan sholat. Karena dengan itu Nabi jamin, di pagi itu dia akan semangat. Itulah yang kita butuhkan dalam beramal. Di pagi itu jiwanya dalam keadaan baik dan bersih, siap melakukan ketaatan-ketaatan berikutnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Tentunya jikalau seorang mukmin diberikan kekuatan, maka jangan dia tinggalkan yang namanya salat tahajud, yang namanya salat qiyamul lail. Jangan dia tinggalkan. Karena sekali lagi Ramadan bulan yang sangat mulia. Latih diri kita untuk qiyamul lail. Latih diri kita untuk sholat tahajud. Kalau belum bisa 8 rakaat, maka laksanakan 2 rakaat. Dia mampu lebih dari itu, laksanakan 4 rakaat. Tidak ada masalah. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Tapi ingat, kalau dia sudah witir di awal malam sholat tarawih, maka jangan dia witir 2 kali. Karena tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Rasulullah mengingatkan dalam sabdanya, la witrani fi lailatin. Tidak ada 2 kali witir dalam semalam. Cukup 1 kali saja. Kalau dia sudah witir di sholat tarawihnya, kalau dia mau qiyamul lail, mau sholat tahajud, maka cukup 8 rakaat. Tidak perlu dia witir lagi. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah. Nah, dan seorang melaksanakan sholat tahajud, sholat qiyamul lail, sholat di malam hari, maka dia laksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebagaimana sabda baginda Nabi, salatul laili masna masna. Salat qiyamul lail itu 2 rakaat, 2 rakaat. Fa in khasyiya ahadukumus subha, kalau dia khawatirkan waktu subuh datang, shalla rak'atan wahidah, maka dia salat 1 rakaat saja, tutiru lahu ma qad shalla, yang dengan itu dia telah menutup salatnya dengan salat witir. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum.
tentu tidak diragukan akan mulianya orang-orang yang qiyamul lail. Dia adalah da'bus salihin, cirinya dan sifatnya orang-orang saleh. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Mereka bermunajat, berdoa kepada Tuhan mereka. Di waktu itu mereka bersimpuh, mereka menjalankan salat, mereka menghadap kepada Allah dengan hati yang khusyuk. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Kemudian jamaah sekalian, hendaknya di bulan Ramadan seorang muslim memanfaatkan dengan memperbanyak doa, terlebih di sepertiga malam terakhir. Karena doa pada waktu itu mustajab, terlebih di bulan Ramadan lebih mustajab lagi. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kata baginda Nabi, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Akan turun Rabb kita Allahu tabaraka wa ta'ala ke langit dunia di setiap malam. Hina yabqa thuluthul lailil akhir. Tatkala tersisa sepertiga malam yang terakhir. Ya, antara jam 2:30 sampai jam 3. Itu masuk sepertiga malam terakhir. Disitulah Allah turun ke langit dunia. Kemudian Allah berfirman, yaqul may yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. Wa may yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang minta kepadaku, aku akan beri. Wa may yastaghfiruni fa aghfiralah. Siapa yang minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dia. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mustajabnya doa seseorang di sepertiga malam terakhir, apalagi di bulan Ramadan. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Makanya di bulan Ramadan perbanyak doa. Iya, di siang harinya perbanyak doa. Karena doanya orang yang berpuasa, kata Nabi, la turat, tidak akan ditolak. Dan itu terjadi dari semenjak dia berpuasa, berarti semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Doanya mustajabah, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah sekalian, di saat dia sudah berada di subuh hari atau sebelum memasuki waktu subuh, maka hendaknya dia menjalankan sunnah muakkadah. Satu sunnah yang sangat ditekankan bagi orang yang berpuasa, yaitu akalatus sahur, makan sahur. Nah, yang mana Rasulullah menyebutkan di dalam hadisnya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, kata Nabi, karena makan sahur itu ada keberkahan. Jangan tinggalkan makan sahur walau bijur'atin min ma'in, walaupun hanya seteguk air, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah pembeda puasa kita dengan puasanya ahlul kitab. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahur. Sesungguhnya pembeda antara puasa kita dan puasanya ahlil kitab adalah makan sahur. Maka jangan tinggalkan makan sahur, karena banyak keberkahannya, banyak kebaikannya dari makan sahur itu. Hanya saja makan sahur utamanya diakhirkan. Utamanya diakhirkan. Karena sahur dalam bahasa Arab artinya qubailus subhi, waktu mendekati subuh. Itu artinya sahur. Iya. Maka orang yang makan sahur sunnahnya diakhirkan. Itulah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian jamaah sekalian, di waktu sahur perbanyak istighfar. Di waktu sahur nanti perbanyak istighfar. Kenapa? Karena dalam Quran Allah menyatakan wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Nah, orang-orang yang beristighfar, kata Allah, di waktu sahur, keutamaan untuk mereka disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa seseorang terus makan sahur, dibolehkan bagi dia untuk terus makan sahur sampai menjelang fajar, yakni sampai azan subuh berkumandang.
itulah waktu imsak yang sebenarnya. Itulah waktu menahan diri dari makan dan minum yang sebenarnya, yaitu ketika azan subuh sudah berkumandang. Ya, ini berdasarkan ayat di dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajri." Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian mana benang hitam, mana benang putih, yakni maksudnya waktu fajar. Tsumma atimmus siyama ilal laili. Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai di malam hari. Nah, maksudnya berpuasalah dari mulai terbitnya fajar, sehingga kita masih boleh untuk makan dan minum sampai terbitnya fajar. Dan terbitnya fajar shadiq adalah pertanda muadzin mengumandangkan adzan subuhnya. Dan lebih terang lagi, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah pernah menyatakan, "Inna Bilalan yu'adzinu bilailin." Sesungguhnya Bilal itu azan di malam hari, kata Nabi. "Fakulu washrabu." Maka makan dan minumlah kalian hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai kalian mendengarkan suara azannya Ibnu Ummi Maktum. Kalau dengarkan azannya Ibnu Ummi Maktum, maka selesai waktu untuk makan sahur. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Kemudian jamaah sekalian, dari perkara yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa, ikhwani fiddin, boleh bagi dia dalam keadaan junub dan dia mendapati waktu fajar, belum mandi dari junubnya. Nah, seseorang misalnya ketika di malam hari dia mendatangi istrinya, dia belum mandi setelah itu. Nah, kemudian pas di waktu sahur dia makan sahur dalam keadaan masih junub. Azan subuh berkumandang, dia belum sempat mandi junub. Hal tersebut tidak mengapa, tidak mencacati keabsahan puasanya. Kenapa? Karena baginda Nabi pun demikian pernah mengalaminya. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajar fi Ramadan wa huwa junubun min ghairi hulmin fayaghtasilu wa yasum." Kata Ibunda Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati waktu subuh di bulan Ramadan dalam keadaan beliau junub, bukan karena mimpi basah, tapi karena mendatangi istrinya. Kemudian beliau mandi dan teruskan puasanya. Beliau mandi dan teruskan puasanya, menunjukkan bahwa hal tersebut adalah perkara yang diperbolehkan. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian dari amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, di subuh-subuh harinya. Ya, ketika azan subuh berkumandang, maka siapkan diri kita untuk menjawab azan itu. Disunnahkan bagi kita untuk menjawab azan seperti yang dikatakan oleh tukang azan, kecuali manakala mereka mengumandangkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, karena jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Selesai mendengarkan azan, maka baca doa selesai azan. Apa doanya? Pertama, bersalawat dulu kepada Nabi. Boleh dengan salawat yang ringkas, Allahumma salli ala Muhammad. Boleh juga dengan salawat yang panjang, yaitu salawat Ibrahimiyah. Salawat yang kita baca persis seperti dalam tasyahud. Salawat Ibrahimiyah. Setelah itu, baru kita berdoa minta wasilah. Inilah doa selesai azan itu. Allahumma rabba hadihid da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Baca doa itu. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Kemudian setelah itu dia boleh menambahkan dengan membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ucapkan dua kalimat syahadat, kemudian mengatakan begini, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Sebagaimana dalam hadits
Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dan ini dalam hadits yang sahih. Nah, sebagaimana Rasulullah menyebutkan, idza sami'tumul muadzin, apabila kalian mendengarkan suara adzan, faqulu misla ma yaqul, maka ucapkanlah persis seperti yang diucapkan oleh tukang azan itu. Tsumma sallu alayya, kemudian bersalawatlah kepadaku, karena man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara, siapa yang bersalawat kepadaku sekali salawat, Allah bersalawat untuknya 10 kali salawat. Tsumma salullaha lil wasilah, kemudian mintalah wasilah untukku. Ini baca doa tadi, Allahumma rabbaha bihi da'wati tamah. Nah, kenapa? Fa innaha manzilatun fil jannah, karena itu adalah satu kedudukan dalam surga, la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah, yang tidak pantas kecuali hanya untuk satu hamba dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana, dan aku berharap, kata Nabi, akulah orangnya, akulah orangnya. Huwa faman kemudian kata Nabi, faman sa'alali al-wasilah halat lahu syafa'ah. Ini untuk kita. Siapa yang berdoa dengan doa tadi, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, yang sebelumnya dia bersalawat, yang sebelumnya dia menjawab azan, kata baginda Nabi, halat lahu syafa'ah, halal syafaatku akan kuberikan untuknya. Kata baginda Nabi dalam hadis sahih riwayat Muslim. Dalam hadis sahih riwayat Muslim. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, ya, yang ini sebagai tambahan, yakni mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dinan, ya, ini sahih dalam hadis riwayat Muslim juga. Dan keutamaannya, kata Nabi, kalau dia ucapkan itu, ghufira lahu dzanbuh, akan diampuni dosa-dosanya. Akan diampuni, kata Nabi, dosa-dosanya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka lakukan amalan-amalan tadi pada saat mendengarkan adzan. Kemudian selesai mendengarkan adzan, menjawab azan, berdoa setelah itu, maka jangan tinggalkan yang namanya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Iya, 2 rakaat sunnah sebelum subuh, yang Nabi, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, paling memperhatikan sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Beliau paling perhatikan ini. Bahkan beliau tidak tinggalkan. Beliau tidak pernah tinggalkan, baik saat hadar, tidak safar, maupun saat safar. Beliau terus lakukan ini. Kenapa? Keutamaannya besar. Ya, yang kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya, yang mana Nabi di 2 rakaat sunnah sebelum subuh ini, beliau sering membaca di rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat kedua qul huwallahu ahad, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, atau hadisnya adalah hadis yang hasan. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, maka jagalah salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, dan dia adalah bahagian dari sunnah-sunnah rawatib yang 12 rakaat. Ya, secara umum jaga 12 rakaat sunnah rawatib. Di bulan Ramadan nanti targetkan 12 rakaat ini jangan sampai kita ketinggalan, Pak. Apa 12 rakaat itu? 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Bisa dikerjakan 4 rakaat sekali salam, bisa juga 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Selanjutnya 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Totalnya 12 rakaat. Orang yang menjaga 12 rakaat ini, kata baginda Nabi dalam hadis riwayat Muslim, man shalla isnatai asyrata raka'atan,
Barang siapa yang sholat sunnah rawatib 12 rakaat tadi, ya, 12 rakaat tadi, fi yaumin wa lailah, dalam sehari dan semalam, lihat keutamannya, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangunkan untuknya satu rumah di dalam surga. Coba jamaah sekalian. Dan ingat, rumah di dalam surga itu bukan kayak rumah kita. Rumah di dalam surga itu istana. Dia adalah kusur. Dia adalah istana-istana. Itu yang dijanjikan oleh Nabi dalam hadis sahih riwayat Muslim. Jaga Pak, 12 rakaat tadi. Jaga 12 rakaat tadi. Nah, apa tadi? 2 rakaat sebelum subuh. Terus 4 rakaat sebelum zuhur. Terus 2 rakaat setelah zuhur. Terus 2 rakaat setelah maghrib. Terus 2 rakaat setelah isya. Jaga 12 rakaat sunnah rawatib itu. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian bagi laki-laki, mereka sholat di masjid. Subuhnya di masjid, zuhurnya di masjid, asarnya di masjid, maghribnya di masjid, isanya di masjid. Kecuali kalau memang ada udzur, entah karena sakit atau safar, maka dibolehkan dia sholat di rumah. Adapun kalau tidak ada udzur, maka dia hendaknya sholat di masjid. Bahkan menurut pendapat yang lebih kuat dari pendapat para ulama, sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Ya, terlebih kalau kita melihat keutamaannya. Yang kata Nabi apa? Sholatul jamaah tafdulu sholatal fadhi bi sab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah di masjid pahalanya 27 dibandingkan dengan sholat di rumah sendirian. Cuman satu saja. Nah itu di luar Ramadan. Kira-kira bagaimana di bulan Ramadan? Kira-kira bagaimana di bulan Ramadan? Maka jaga sholat 5 waktumu di masjid. Bagi laki-laki. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Terlebih kalau dia mampu menjaga sholat berjamaah di masjid selama 40 hari. Dan dia dapatkan takbir pertama bersama imam. Nah, kalau yang seperti ini 40 hari saja, 40 hari, maka akan dituliskan baginya 2 pembebasan. Kata baginda Nabi, man shalla lillahi arba'ina yauman, siapa yang salat karena Allah selama 40 hari, fi jama'atin, dalam salat berjamaah, yudriku takbiratal ula, dia dapati takbir pertama bersama imam. Ingat, dapat takbir pertama, bukan masbuk. Dapat takbir pertama, kutibat lahu bara'atan, maka dituliskan baginya 2 pembebasan. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, pembebasan dari kemunafikan dan pembebasan dari api neraka. Coba para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa mulianya orang-orang yang menjaga sholatnya, sholat berjamaah di masjid. Nah, dan dengarkan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan, wa ammal jama'atu fala urakhis fi tarkiha illa min udrin. Kata beliau, adapun sholat berjamaah bagi laki-laki, aku tidak beri keringanan bagi seorang pun untuk meninggalkannya, kecuali bila ada udzur, kata beliau. Kecuali bila ada udzur. Ini sebagaimana dalam Kitabus Shalah wa hukmu tarikiha pada halaman 107. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Ya, berbeda dengan para wanita. Kalau para wanita, khairu masajidin nisa qa'ru buyutihinna. Kata baginda Nabi, sebaik-baik masjid bagi wanita adalah di dalam rumah mereka sendiri. Bahkan kalau mereka sholat di rumah mereka sendiri lebih utama daripada sholat di masjid. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Syekh Ahmad atau Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan hadis itu adalah hadis yang hasan. Ini bagi perempuan. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Walaupun tidak ada halangan bagi para wanita untuk datang ke masjid. Nah, terlebih kalau mereka ingin mendatangkan semangat mereka. Rasul pernah menyatakan, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian halang-halangi para wanita untuk datang ke masjid.
Ya, jangan kalian halang-halangi untuk mereka datang ke masjid. Artinya boleh bagi mereka untuk sholat di masjid, tarawih di masjid, diperbolehkan, sekalipun ikhwani fiddin a'azani Allah, memang betul sholat di rumah mereka itu jauh lebih utama. Tetapi terkadang butuh mereka mungkin sholat sesekali di masjid, mungkin untuk lebih mendatangkan kekhusyuan dan hal-hal yang semisal itu, maka itu dari perkara yang diperbolehkan. Nah ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian jamaah sekalian, jangan lewatkan doa antara azan dan qomat. Jangan lewatkan doa antara azan dan qomat. Kenapa? Doa antara azan dan qomat itu doa yang mustajabah. Kata baginda Nabi, inna du'a la yuraddu bainal adani wal iqamah fad'u. Sesungguhnya doa tidak akan ditolak yang dipanjatkan antara azan dan qomat, maka berdoalah di waktu itu. Berdoalah di waktu itu, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian setelahnya, ya, dia pun menjalankan sholat subuh dengan khusyuk, dengan tenang, ya. Kemudian dia berusaha untuk bisa mentadaburi bacaan-bacaan imam, ya. Ikhwani fiddin a'azani Allah. Dan ingat, sholat subuh adalah sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dan sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu, kata Allah, adalah sholat yang dipersaksikan oleh malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini ikhwani fiddin a'azani Allah. Kemudian selesai sholat, jangan lewatkan zikir selesai sholat. Iya, jangan lewatkan zikir selesai sholat. Setelahnya, kalau dia masih punya waktu yang lapang, lanjutkan dengan zikir pagi. Lanjutkan dengan zikir apa? Dengan zikir pagi dan petang. Targetkan selama di bulan Ramadan, zikir pagi petang harus saya jalankan. Zikir pagi selesai sholat subuh. Zikir petang selesai sholat asar. Kalau tidak sempat, boleh selesai sholat maghrib. Sampai kapan? Sampai pertengahan malam waktunya. Nah, amalkan, waktunya luas. Kita bisa menjalankan zikir pagi dan petang. Ustadz, saya tidak hafal. Boleh pakai buku, Pak. Boleh pakai buku. Ya, dan bisa kita download di internet zikir pagi petang itu. Amalkan itu. Selesai sholat subuh, ada waktu senggang, maka zikir pagi. Nah, selesai sholat asar atau sholat maghrib, zikir petang. Amalkan itu selama bulan Ramadan. Karena di antara amalan yang hendaknya kita jalani di bulan Ramadan, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik, sangat berharga di bulan Ramadan itu. Sangat berharga di bulan Ramadan itu. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Kemudian jamaah sekalian, ya, setelahnya dia manfaatkan waktunya, ya, pada saat dia selesai dari zikir, ya, di pagi hari, maka dia pun manfaatkan waktunya entah dengan tilawatul Quran, dengan membaca Quran. Ingat, punya target di dalam mengkhatamkan Quran. Punya target minimal 1 kali. Minimal 1 kali. Nah, jangan sampai, ya, kita tidak target khatam Quran walaupun sekali. Ya, sungguh aib, ya, seorang yang mengaku ahlus sunnah kemudian dia tidak khatam Quran walaupun sekali di bulan Ramadan. Aib itu. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Ya, kalau dia mampu lebih sekali, maka 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 7 kali, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, punya target-target dalam mengkhatamkan Al-Quran. Semangat untuk itu. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Ya, dan kita boleh mencatat program-program tadi. Kalau kita target misalnya di bulan Ramadan ini saya mau 3 kali khatam. Berarti apa? Dalam 10 hari sudah khatam. 10 hari kedua, khatam kedua. 10 hari terakhir, khatam ketiga. Maka dia tinggal bagi-bagi. Quran itu 1 juznya berapa lembar? 10 lembar, ya kan? 20 halaman perkiraan, ya kan? Sekitar 20 halaman. Ikhwani fiddin a'azani Allah. Maka dia tinggal lihat. Kalau dia 3 kali khatam, ya berarti dalam 10 hari, minimal 1 hari berapa juz? Sehari berapa juz?
3 juz. Minimal sehari 3 juz. Berarti kalau 3 juz itu 30 halaman. 30 halaman. Tinggal dia sesuaikan waktunya. Punya target, ikhwani fiddin. A'azani Allah wa iyyakum. Pasang target dulu. Iya. Kalaupun misalnya tidak kesampaian, maka dia sudah dapat pahala niat. Sudah masuk. Sudah ada pengumuman enggak? Sebat dan lihat. Mungkin ada yang dapat informasi? Sudah. Ya. Belum ada ya. Belum ada sidang, belum ada keputusan. Ya, nanti tinggal kita lihat ya. Kita lihat keputusan penguasa kita, pemerintah kita, apakah malam ini, kalau malam ini berarti kita tarawih kan? Ya, kita tarawih malam ini. Kalau misalnya ini malam adalah 1 Ramadan. Baik, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Kita azan dulu mungkin? Boleh? Kemudian setelahnya kita lanjutkan sampai apa? Sampai keputusan ada. Keputusan sidang isbat ada. Baik. Mungkin bisa azan dulu. Silakan yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tape. Ya, sambil menunggu ya. Nanti kalau sudah ada infonya, tolong disampaikan ya. Kalau sudah ada infonya, tolong langsung disampaikan. Nah, kita teruskan sedikit, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, dari perkara-perkara yang bisa memberikan kepada kita kebaikan di bulan Ramadan nanti, ya, yang tadi sudah kita sebutkan, ya, berkaitan dengan ibadah puasa, ya. Pada saat kita di pagi hari selesai kita menjalankan zikir pagi, ya, maka ikhwani fiddin, a'azani Allah, maka jalankanlah ibadah puasa dengan khusyuk tentunya, ya. Dan ingat, puasa itu bukanlah hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi puasa itu bagaimana kita bisa menahan lisan kita, menahan telinga kita, menahan mata kita dari perkara-perkara yang diharamkan. Jangan sampai kita mampu untuk menahan diri dari makan, minum, tetapi mata kita masih jelalatan sana sini. Telinga kita masih mendengarkan yang haram-haram seperti musik dan lain sebagainya. Ya, demikian pula lisan kita masih lancang mencaci maki orang atau menggibah atau berkata-kata kotor dan lain sebagainya. Ingat,
Allah tidak butuh dengan puasa kita. Manakala puasa yang kita jalankan, ya, kita melakukan perkara-perkara yang diharamkan, berdusta, berbohong, ya, menjahili orang. Kata baginda Nabi, "Malam yada qaulaz zur wal amala bih, falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang dia tidak meninggalkan ucapan dusta, ya, dia tidak meninggalkan ucapan dusta dan mengamalkannya, na'am, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepadanya ketika dia meninggalkan makanan dan minumannya. Sudah ada ya? Sudah ada katanya ya? Hari Kamis ya? Ya berarti malam ini kita hendak ya, berarti masih 30 Sya'ban. Insyaallah besok masih 30 Sya'ban, ya kan? Besok masih 30 Sya'ban, ya. Dan hari Kamis, walhamdulillah, kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya. Ini saya di WA sama istri. Taib. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi, apa-apa ya? Enggak apa-apa kan? Taib. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ya. Kemudian juga rutinkan ibadah amalan sholat duha. Apa sholat duha? Kalau kita jarang sholat duha di bulan Ramadan, rutinkan sholat duha. Baik, sebelumnya tadi saya lupa, ada juga sholat yang dianjurkan. Ya sebenarnya bagian dari sholat duha juga, yaitu sholat syuruk. Ya, ini sholat syuruk ini sholat ketika selesai kita zikir pagi petang, kemudian waktu syuruk sudah tiba, maka sholatlah syuruk 2 rakaat. Salat sunnah syuruk. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, keutamaannya sangat besar. Ya, Rasulullah menyebutkan, na'am, dan ini dari perkara yang kalau kita sanggup melakukannya, maka ikhwani fiddin jangan lewatkan, karena sangat besar keutamaannya. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa barang siapa yang dia duduk ya di pagi hari, sewaktu selesai menjalankan subuh, yadhkurullaha azza wa jal, dia berzikir kepada Allah azza wa jal. Nah, kemudian dalam zikirnya tersebut dia banyak berdoa kepada Allah, banyak mengharap kepada Allah. Selesai itu datang waktu syuruk, dia salat 2 rakaat, salat sunnah syuruk. Maka kata Nabi SAW, ya, kutibalahu, dituliskan baginya pahala, ya, kal haji wal umrah tamatan tamah. Maka dituliskan baginya pahala seperti haji dan umrah, sempurna. Ini kata Nabi SAW. Ini kalau kita sanggup melakukannya, ya, kalau tidak ada kegiatan, tidak ada pekerjaan, maka jalankan. Ikhwani fiddin, a'azani Allah, di bulan Ramadan tentunya jauh lebih utama lagi. Di bulan Ramadan tentunya jauh lebih utama lagi. Dan sholat syuruk itu adalah sholat duha di awal waktu. Salat syuruk itu adalah salat duha pada hakikatnya di awal apa? Di awal waktu. Artinya, kalau dia salat syuruk, maka itu sudah mencukupi dari salat duha. Itu sudah mencukupi dari salat duha di awal waktunya. Nah, salat duha itu awal waktunya dari semenjak syuruk sampai sebelum zawal, sampai sebelum zuhur. Yakni 10 menit sebelum zuhur. Itulah waktu sholat duha. Utamanya sholat duha adalah ketika waktu terik matahari ya menyengat, itulah waktu afdalnya sholat duha. Ya kalau kita jamkan sekitar jam 11, itulah waktu afdalnya sholat duha. Kalau mampu melakukannya. Nah, kalau tidak sanggup, tidak mampu karena waktu, maka dia lakukan sholat duha kapanpun dia mau, sepanjang waktunya masih ada. Ya. Dari semenjak syuruk sampai sebelum apa tadi? Sebelum zuhur, yakni 10 menit sebelum zuhur. Nah ini ikhwani fiddin, salat duha itu boleh kita kerjakan 2 rakaat, boleh kita kerjakan 4 rakaat, paling panjangnya 8 rakaat. Salat duha itu paling panjangnya 8 rakaat. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, kemudian kita tahu bahwa di dalam
bulan Ramadan kita juga menjalankan aktivitas pekerjaan kita. Yang bekerja tetap bekerja, mencari nafkah, dan seterusnya. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah, amalan-amalan mubah seperti itu, ya, kalau kita niatkan ibadah, maka menjadi ibadah. Maka ikhwani fiddin, pada saat antum bekerja, pada saat antum menjalankan pekerjaan antum, rutinitas mencari nafkah, maka jangan lupa antum niatkan. Kenapa? Kalau antum niatkan, maka bernilai ibadah. Ya, tiap tetes keringat, letih, capek, lelah yang terhasilkan dari pekerjaan itu akan berbuah pahala. Asalkan diniatkan. Beda kalau tidak diniatkan, maka tidak ada nilai pahalanya. Ini pentingnya niat. Innamal a'malu binniyat. Amal itu ditentukan oleh niatnya, ikhwani fiddin. A'azani Allahu wa iyyakum. Maka ini dari perkara yang hendaknya kita perhatikan. Nah, kemudian ikhwani fiddin, sampai menjelang waktu zuhur, sama seperti tadi. Di waktu zuhur, jawab azan. Berdoa setelah azan. Sebelumnya bersalawat. Kemudian baca doa tadi. Ya kan? Nah, ini ikhwani fiddin. Intinya pada waktu azan, antum pasang telinga antum mendengarkan suara azan. Jawab azan itu. Ya. Setelahnya, jalankan sunnah rawatib. Kalau sebelum zuhur berapa? 4 rakaat. Sebelum zuhur upayakan 4 rakaat. Upayakan. Ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Kemudian ya, hal yang juga kami ingin ingatkan, dari perkara yang sunnah di bulan Ramadan, antum tidur siang. Sunnah itu tidur siang. Yang dibahasakan oleh Nabi dengan qailulah. Qailulah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim, Rasulullah menyatakan, qilu fa inna syaitana la taqilu. Lakukanlah qailulah, tidur siang, karena setan tidak tidur siang. Setan itu berkeliaran terus, dia menggoda manusia. Dia tidak tidur siang. Nah, anak cucu Adam lakukan tidur siang. Di bulan Ramadan lakukan tidur siang. Kenapa? Karena itu lebih membangkitkan semangat kita dalam beribadah. Ya, bukan tidur tiap saat. Ya, kalau tidur tiap saat tidak, tetapi tidur siang lakukan. Ya, tidur siang itu yang sunnahnya sebelum zuhur. Ya, sebelum zuhur. Ya, mungkin jam-jam 11 setelah dia selesai sholat duha, dia tidur dulu, tidur siang. Itulah waktu qailulah yang paling utama, sebelum zuhur. Nah, dan para ulama mengatakan qailulah hukumnya sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Umdatul Qari. Nah, qailulah kata para ulama hukumnya sunnah. Di bulan Ramadan pun hukumnya sunnah. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, kemudian jamaah sekalian, ya, kemudian juga dari perkara yang hendaknya kita perhatikan, ya, pada saat selesai zuhur, ya, hal yang paling bagus manakala sebelum dan selesai zuhur, dia jadikan itu waktu untuk apa? Waktu untuk tilawatul Quran. Target-target yang tadi kami sebutkan itu dijalankan pada waktu itu. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Sampai menjelang waktu asar, di waktu asar, ya, dia menjalankan sholat sunnah sebelum asar. Ingat, sholat sunnah sebelum asar tidak masuk dalam 12 rakaat. Tidak masuk dalam 12 rakaat. Tetapi disunnahkan juga sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Dia bukan termasuk rawatib yang 12 tadi. Ya. Kenapa 4 rakaat? Karena disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, haditsnya Hasan, kata Nabi, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar sebanyak 4 rakaat. Sebanyak 4 rakaat. Adapun selesai asar tidak ada sholat sunnah, tidak ada ba'diyah asar, yang ada qabliyah asar saja. Nah, selesai sholat asar, zikir petang, Pak. Zikir apa? Zikir petang kita lakukan. Ya, zikir petang. Nah, ini hendaknya kita jalankan ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, selesai dia zikir petang, maka kembali dia menunggu waktu berbuka, dia bisa manfaatkan lagi dengan bacaan Quran, ya. Dia bisa manfaatkan dengan banyak berdoa, ikhwani fiddin, terlebih di hari Jumat. Di hari Jumat, jaga-jaga waktu setelah asar. Karena di hari Jumat ada satu doa yang mustajabah, dan itu setelah asar. Ya, dekat-dekat waktu maghrib. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allah. Kemudian datanglah waktu berbuka, maka dia berbuka
berbuka utamanya dengan rutab, korma yang masih muda. Kalau tidak ada dengan korma, maka dengan beberapa teguk air dia batalkan puasanya dengan hal tersebut. Nah, kemudian dia bersiap-siap menjalankan sholat maghrib, ya. Selesai maghrib dia bisa manfaatkan dengan makan, ya, berbuka, makan besar. Kemudian setelahnya dia bisa baca Quran, ya. Kemudian datang waktu Isya sama seperti sebelumnya. Kemudian dia sholat tarawih, ya, dari sholat-sholat yang hendaknya kita jaga di bulan Ramadan. Sholat tarawih bersama imam sampai selesai, sampai witir-witirnya. Sebagian orang keliru, ada yang dia sholat tarawih, witirnya tidak ikut sama imam. Nah, ini rugi, Pak. Kalau dia tidak witir sama imam, rugi. Karena dalam hadits yang sahih kata Nabi, man shalla ma'al imami hatta yansarif kutibalahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, berarti sampai witir. Selesai, witir juga dia lakukan. Maka kata Nabi, dituliskan bagi dia sholat semalam suntuk. Nah, kalau dia tidak selesai sampai imam, maka tidak dapat pahala tadi. Tidak dapat pahala tadi. Nah, ini para jamaah, ini panduan-panduan amalan yang bisa kita lakukan selama di bulan Ramadan. Naam, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kepada kita bulan Ramadan, dan berdasarkan sidang isbat hasil keputusan dari pemerintah kita, insyaallah taala Ramadan jatuh pada hari Kamis. Naam, pada hari Kamis nanti kita berpuasa dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut. Persiapkan amalan-amalan kita, semangat di dalam menjalankannya. Naam, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan untuk itu. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.